Gimana? Suaranya bagus, jernih? Bagus, Ustaz. Ini apa lagi? Di sana hujan, Ustaz? Iya. Dari semalam ya, Ustaz? Iya. Lagi musim hujan sih. Di SAR gimana? Enggak banjir, Ustaz? Ya. Di SAR gimana? Hujan juga? Alhamdulillah hujan. Kalau Pekayon dari semalam, Ustaz. Malam. Iya. Usnayain libur, Ustaz, sekolah. Ngayain kalau semasa pandemi ini Sabtu diliburkan. Nggak ada kegiatan ekskul. Biasanya untuk ekskul. Untuk kegiatan ininya apa? Belajarnya Senin Jumat udah full tatap muka. Ada yang sebagian, ada yang sudah full. Kalau yang anaknya mau divaksin, boleh masuk. Tapi kalau tidak mau divaksin, nggak bisa masuk. Sedikit dalam tanda kutip dipaksa. Antum vaksin juga? Ya, mau nggak mau. Kalau nggak mau ya. Iya, harus divaksin. Semuanya sekarang, murid, guru, tenaga pendidik. Karena kalau Wajib aja. Ya tadi itu murid aja nggak bisa masuk kalau belum divaksin kan. Terus kita yang guru gitu atau yang bagi ustadz nggak bisa khutbah kan di perusahaan-perusahaan, instansi pemerintah itu nggak bisa kalau belum divaksin. Vaksin tuh sakti ya. Itu syarat yang sangat luar biasa itu. Ya, senjata pemerintah itu. Iya. Makanya nih nggak bisa kemana-mana nih, belum vaksin. Antum nggak bisa ini. Di Pekayon aja gitu. Tapi kalau SAR wajibin vaksin. Bisa? SAR nggak wajibin vaksin. Enggak, Sad. Yang mau aja itu. Oh. Baik, sudah jam 9, Sad. Kita mulai, Sad. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan sehingga pada pagi ini kita bisa berkumpul bersama
melalui media Zoom untuk mengikuti kegiatan taklim rutin kita setiap 2 pekan. Salawat dan salam semoga dan selalu tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, serta mudah-mudahan kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa selalu istiqomah berada di jalannya. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hajah Dwi Rani. Semoga beliau bisa bergabung bersama kita. Dan yang kami hormati Ustadz Saiful Bahri, SHI. Insya Allah beliau yang akan menyampaikan tausiah pada kesempatan ini. Dan juga seluruh karyawan, baik PT SAR ataupun Permindo. Untuk menambah keberkahan kegiatan kita di pagi ini, mari kita membuka ta'lim kita dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadiniyah wa kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. Semoga dengan dibukanya ta'lim kita dengan membaca suratul Fatihah, Allah selalu memberikan keberkahan untuk kita, keluarga kita, dan juga perusahaan tempat kita bekerja. Selanjutnya yaitu Tadarus Al-Quran yang akan dipimpin oleh Ustadz Saiful Bahri. Surah yang dibaca pada pagi ini yaitu Surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 199. Sekali lagi, surah yang akan dibaca yaitu Surah Al-Baqarah ayat 197 sampai 199. Silakan kepada rekan-rekan semua untuk membuka mushaf Al-Qur'annya untuk sama-sama menyimak dan mengikuti bacaan dari guru kita. Kepada beliau kami persilahkan. Silakan Ibu Bapak untuk membuka mushafnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
Sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakallah khairan kepada Ustaz Saiful yang sudah membimbing kita dalam membaca Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan pahala yang terbesar, yang terbaik di sisinya. Baik, selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Saiful SHI dengan tema bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Mari kita bersama-sama menyimak penjelasan dari beliau. Kepada Ustaz Saiful, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala aydan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Hajjah Duirani, yang saya hormati para pimpinan di PT SAR dan PT Firmindo, yang saya hormati Ibu Bapak para karyawan PT SAR dan PT Firmindo, yang insya Allah mudah-mudahan antum semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua juga diberikan hati yang tetap istiqomah untuk berada di dalam jalan kebenaran, istiqomah untuk bisa melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Sampai dengan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala begitu banyak memberikan kita kenikmatan, begitu banyak memberikan kita karunia. Di antara karunia yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita adalah nikmat atau karunia keimanan, karunia keislaman. Karena dia merupakan anugerah yang paling termahal di dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu jika Allah Subhanahu wa taala tidak mengaruniakan keimanan kepada kita. Kita tidak tahu hidup kita akan seperti apa di dunia, lebih-lebih di akhirat, jika kita tidak diberikan keimanan di dalam hati-hati kita.
Tapi alhamdulillah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya kita bersyukur kita dikaruniakan oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman. Dan kita berharap kita mampu dan bisa menjaga keimanan hingga akhir hayat kita. Begitu juga sampai dengan pagi hari ini kita masih merasakan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk bisa merasakan indahnya beribadah kepada Allah. Merasakan indahnya bisa bersilaturahim pagi hari ini. Masih merasakan indahnya hadir di majelis ini. Ini adalah merupakan di antara tanda-tanda nikmat yang Allah berikan kepada kita dan mudah-mudahan juga ini menjadi kebaikan untuk kita semua. May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan berikan dia pemahaman tentang agamanya. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu ini, walaupun via Zoom ini akan menjadi salah satu karunia kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah keribaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Dengan mari ibu bapak kita bersama-sama berselawat kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan kita berharap mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk bisa meniti sunnah-sunnah, qudwah hasanah, contoh terbaik yang telah diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa melaksanakan risalah yang telah disampaikannya sehingga kita akan memperoleh kebahagiaan sa'adatud daraini, dua kebahagiaan di dua negeri, yaitu negeri di dunia dan lebih-lebih nanti di negeri akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, para karyawan PT SAR dan PD Firmindo yang mudah-mudahan antum selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada pagi hari ini bertakwa dimanapun berada. Ibu bapak, kita tahu bahwa kadang ada orang hanya melakukan ketaatan gitu, hanya melakukan ibadah kalau hanya di dalam masjid. Tapi kalau sudah keluar masjid, maka dia merasa bebas bisa melakukan apapun. Mungkin dia merasa saleh, merasa keimanannya bagus kalau berada di majelis ilmu. Tetapi setelah selesai, maka hilanglah ruhiyahnya, hilanglah rasa keimanannya. Nah, ini yang perlu kita jaga bahwa sesungguhnya seharusnya dimanapun kita berada, tetaplah kita dalam ketaatan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu kita berada di masjid, di pasar, di kantor, maka tetaplah dengan keimanan, dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tema ini atau tema ini yang diberikan kepada saya oleh Pak Oman, ini sebenarnya bukan tema yang biasa-biasa, Ibu Bapak. Tetapi ini adalah tema yang sangat luar biasa. Apa sebabnya? Karena ini tema yang berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi
Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari, dan bahkan hadis ini juga diriwayatkan oleh Muaz bin Yaman. Tatkala Rasulullah SAW mengutus Muaz ibnul Yaman untuk pergi berdakwah, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian di mana kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ikutilah perbuatan kesalahan, perbuatan keburukan dengan perbuatan kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dengan cara yang baik. Ini adalah rangkaian dari hadis yang memerintahkan kepada kita untuk bertakwa dimanapun kita berada. Ini memiliki landasan dan dalil yang sangat luar biasa. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kepada Muaz bin Yaman tatkala pergi berdakwah dengan kalimat ittaqillah haitsuma kunta? Para ulama menyebutkan, wahai Muaz, tatkala kamu tidak berada lagi di Madinah bersama dengan Nabi, tidak berada di Masjid Nabawi, kamu sudah keluar pergi untuk berdakwah menemui manusia, maka jangan lupa di sana tetaplah kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan hanya taat beribadah, hanya bertakwa, hanya beriman kalau bersama dengan Nabi saja. Kalau kita berada di masjid saja, baru kita taat. Tetapi sekalipun kamu dimanapun berada, kamu pergi berdakwah untuk menemui orang, untuk mengajak orang ke jalan Allah, maka bekal yang paling terbaik adalah ketakwaan. Sebagaimana tadi ayat yang kita baca di surah Al-Baqarah, fa inna khairaz zadi taqwa, bahwa sesungguhnya ketakwaan itu adalah bekal yang paling terbaik. Dimanapun kita berada, maka bawalah bekal ketakwaan itu, karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Ibu bapak, karyawan PT SAR dan PT Firmindo yang mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketakwaan bahkan di salah satu ayat di dalam Al-Quran di surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan ketakwaan itu seperti pakaian. Ini menjadi landasan kedua bagi tema ini. Tadi yang pertama, bertakwalah dimanapun kita berada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan ketakwaan itu seperti pakaian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai anak Adam, kata Allah, wahai sekalian manusia, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Sungguh kami telah menurunkan pakaian sebagai perhiasan bagimu, kata Allah, dan sebagai alat untuk menutup aurat. Tapi ketahuilah bahwa walibasut taqwa dzalika khair. Sesungguhnya pakaian yang paling terbaik di antara pakaian yang kamu cintai,
Pakaian yang sekarang kamu kenakan, kata Allah, pakaian yang paling terindah yang kamu miliki, libasut taqwa, adalah pakaian ketakwaan. Pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkiaskan ketakwaan itu sebagai sebuah pakaian? Karena pakaian itu, ikhwani fillah, dia melekat pada diri kita. Kita pasti akan mengenakan pakaian dimanapun kita berada. Entah itu di rumah berpakaian, mau kondangan apalagi pasti menggunakan pakaian yang terbaik. Mau ke masjid seharusnya tidak kalah dari kondangan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, kalau kamu ke masjid maka pakailah pakaian yang terbaik. Pakaian yang paling kamu sukai, pakaian yang paling bagus. Bukan pakaian yang paling mahal ya, kalimatnya khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaianlah yang terbaik. Artinya terbaik yang kita miliki saat ini. Bukan termahal. Kalau Allah memerintahkan termahal, repot kita nanti. Susah untuk bisa membeli pakaian yang mungkin harganya mahal gitu ya. Apalagi misalnya pakaian pengacara Hotman Paris gitu ya, Masya Allah. Katanya bisa puluhan juta pakaiannya. Satu pakaiannya bisa 60 juta harga jasnya, Masya Allah. Kalau disuruh pakai pakaian termahal, luar biasa. Tapi kata Allah, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaianlah terbaik ke masjid. Ini kadang kita terbalik. Kalau giliran kondangan, Masya Allah, pakaian yang paling bagus. Bahkan besok mau sebulan lagi kondangan, sekarang udah dibeli pakaiannya. Untuk persiapan mau kondangan. Tapi giliran ke masjid, dari habis main bola juga, azan suruh Allahu Akbar, langsung lari aja ke masjid. Bawa keringat, bawa apa. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengenakan pakaian yang terbaik untuk ke masjid. Artinya pakaian itu adalah sesuatu yang melekat dimanapun kita berada. Kalau kamar mandi bagaimana Ustadz? Emang kita pakai pakaian. Sunnahnya menggunakan basahan, ikhwanifillah, menggunakan kain. Artinya kalau walaupun sekalipun mandi, maaf kita tidak boleh untuk telanjang bulat sebenarnya. Tapi menggunakan pakaian atau istilahnya basahan itu sunnah Rasulullah. Sekalipun di kamar mandi. Apa sebabnya? Karena di dalam kamar mandi itu ada jin gitu. Maka kita disuruh berdoa kan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Di situ ada jin perempuan dan jin laki-laki. Maka kalau kita telanjang, maka sesungguhnya akan dilihat oleh jin. Maka sunnahnya sebenarnya menggunakan kain atau basahan. Terus pakaian itu melekat dimanapun berada, iya. Nah, bagaimana kalau nanti misalnya kita tidur bersama istri, bersama suami, emang nggak buka pakaian? Sunnahnya juga harusnya tetap mengenakan pakaian, ikhwani fillah. Sunnahnya. Artinya, maaf, tidak telanjang bulat. Sekalipun kita tidur bersama dengan istri atau suami. Tidur dalam arti tanda kutip ya. Artinya tetap kita diperintahkan untuk mengenakan pakaian, artinya tidak membuka seluruhnya. Ini menunjukkan bahwa pakaian itu adalah sesuatu yang melekat dimanapun kita berada. Maka Allah mengkiaskan ketakwaan itu dengan pakaian. Walibasut taqwa dzalika khair. Kalau kamu senang menggunakan pakaian yang indah, kamu merasa nyaman kalau menggunakan pakaian yang tebal, apalagi di musim dingin kayak gini, bisa melindungi kita dari kedinginan, menggunakan jaket kalau lagi keluar gitu ya, agar tidak masuk angin, agar tidak kena panas, menggunakan pakaian hujan agar kita tidak kena hujan. Itu pakaian yang melindungi badan kita. Itu pakaian yang melekat, yang memelihara tubuh kita
dari kedinginan, dari panas, ya dari angin. Tetapi kata Allah, ada juga yang perlu dilindungi karena manusia itu ikhwani fillah terdiri dari dua unsur. Ada unsur jasmaniyah dan juga ada unsur rohaniyah. Ya. Maka rohani kita juga harus dilindungi juga. Sebagaimana para ulama menyebutkan bahwa keimanan al-imanu uryanun. Iman itu adalah telanjang. Dan pakaiannya walibasuhut taqwa. Pakaian keimanan itu adalah takwa. Wazinatuhu al-haya. Dan hiaskanlah, dan perhiasannya adalah rasa malu. Masya Allah. Yuhanifillah. Kita ini yang saya bilang tadi bahwa terdiri dari dua unsur. Fisik kita lindungi dengan pakaian. Tatkala dia telanjang, maka kita tutup. Kita tutup aurat kita. Bahkan bukan hanya yang menjadi aurat kita, tetapi bahkan juga mungkin tubuh kita yang lainnya juga kita. Tidak hormat PTDH itu nampak Bribka Rahmat Hidayat Lubis yang awalnya mengenakan pakaian dinas Polri berwarna coklat dilucuti. Kapolda Sumut Irjen Pol. Halo? Silakan saya lanjut, Ustaz. Oh, baik. Kita mengenakan pakaian sebagai sebuah sesuatu yang indah, tetapi mungkin itu tidak cukup gitu ya. Tetapi bahkan kita menggunakan gelang gitu ya. Kita menggunakan perhiasan emas, perak gitu ya sebagai hiasan tubuh kita agar kita terlihat cantik dan indah. Begitu juga dengan ruhiyah kita, ikhwani fillah. Ya, sebagaimana tadi kata ulama, al-imanu uryan. Iman itu adalah telanjang. Walibasuhut taqwa, dan pakaiannya dia adalah taqwa. Wazinatuhu al-haya. Dan ruhiyah kita, keimanan kita itu hiasilah dia dengan rasa malu. Maka kata Rasulullah, kalau kamu hilang rasa malunya atau berbuatlah kalian semau kalian jika kalian tidak memiliki rasa malu. Rasa malu ini adalah salah satu perhiasan, bahkan dia bagian dari keimanan. Al-haya'u minal iman, kata Rasulullah. Malu itu adalah sebagian dari keimanan. Nah, dalam ruhiyah kita itu, keimanan kita itu, pakaiannya adalah ketakwaan. Dan perhiasannya adalah malu, rasa malu. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kita mengenakan pakaian ketakwaan itu agar dia menjadi pelindung kita dimanapun kita berada. Sebagaimana tadi kita berpakaian, kita mengenakan pakaian dimanapun kita berada, kapanpun, dimanapun. Maka kata Allah, walibasut taqwa dzalika khair. Kenakanlah pakaian ketakwaan itu untuk melindungi dirimu dari berbagai macam kemudaratan, dari macam perbuatan keburukan, dari berbagai macam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Jika kamu mengenakan pakaian itu akan menjadi pelindung bagi dirimu, yang melindungi ruhmu, yang melindungi keimananmu, yang melindungi ruhiyahmu, yang akan melindungi ruhiyah kita, karena manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani kita. Maka dia juga membutuhkan pakaian sebagaimana jasmani kita, yang mengenakan pakaian dimanapun kita berada. Ibu bapak hadirin, para karyawan PT SAR dan PT Firmindo, saking pentingnya kita mengenakan pakaian ketakwaan ini, menjadi rukun di dalam khutbah Jumat itu adalah menasihati atau berwasiat tentang ketakwaan. Tidak sah khutbah Jumat seorang khatib kalau tidak berwasiat tentang ketakwaan. Maka para khatib pasti akan mengatakan, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kami berwasiat
kepada kalian semua dan kepada diri saya sendiri, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Itu kalimat nasihat atau wasiat yang terus selalu diucapkan, karena itu menjadi rukun khutbah yang harus diucapkan para khatib. Kita dinasihati untuk terus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan begitu banyak perintah ketakwaan ikhwani fillah di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Ini menjadi dalil bahwa kita bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, bukan hanya dengan ketakwaan yang biasa, haqqa tuqatih, ya, dengan ketakwaan yang jujur, dengan ketakwaan yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, dengan ketakwaan yang sebenar-benar takwa. Selain itu juga ada di surah Al-Maidah yang tadi saya bacakan juga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan tempuhlah jalan-jalan wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu wasilah, tempuhlah jalan-jalan yang banyak yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara perintah ketakwaan, dalil tentang perintah ketakwaan. Bahkan ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk bertakwa, tetapi bahkan berupaya bagaimana hambanya itu bisa memiliki ketakwaan. Dalam artian apa? Bukan hanya sekedar memerintahkan hambanya, tetapi bahkan berupaya, berusaha untuk menjadikan hambanya itu bertakwa. Salah satunya adalah dengan diturunkan syariat puasa, salah satunya. Bukankah perintah puasa itu untuk menjadikan hamba-hambanya menjadi hamba yang bertakwa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah kami wajibkan untuk kamu berpuasa sebagaimana kami wajibkan kepada orang-orang terdahulu untuk berpuasa pula. Agar apa? La'allakum tattaqun. Bahkan Allah berupaya, ya, berusaha dengan menurunkan syariatnya, tidak sekedar memerintahkan tetapi juga melakukan semacam usaha bagi hambanya agar benar-benar dia bisa menggapai ketakwaan dengan memerintahkan mereka berpuasa. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mungkin kita akan bertanya, Pak Ustadz ngomong takwa mulu dari tadi. Sebenarnya apa sih gitu ya? Makna atau pengertian takwa. Kita tadi disuruh bertakwa dimanapun berada, pakailah pakaian ketakwaan gitu. Lalu apa sih maksud dari ketakwaan itu? Ikhwani fillah, ada berapa banyak definisi dari ketakwaan yang disampaikan oleh para ulama, bahkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga di dalam Al-Quranul Karim begitu banyak tentang definisi dari ketakwaan itu. Mungkin salah satu kita lihat bagaimana definisi yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay bin Ka'ab, apa yang dimaksud dengan ketakwaan? Kata Ubay bin Ka'ab, wahai Umar, apakah kamu pernah berjalan di suatu tempat yang banyak durinya? Apa kata Sayyidina Umar? Pernah. Bagaimana sikapmu, wahai Umar? Kata Ubay bin Ka'ab. Kata Sayyidina Umar, tentulah aku akan berhati-hati. Itulah ketakwaan, kata Ubay bin Ka'ab.
Artinya apa, Ibu Bapak? Bahwa ketakwaan salah satu definisinya adalah kehati-hatian. Berhati-hati. Itu makna ketakwaan, sebagaimana kita akan melalui jalan yang di situ banyak onak dan duri. Di situ banyak duri, tentulah pasti kita akan sangat berhati-hati agar kaki kita tidak tertusuk. Maka itulah di antara pengertian dari ketakwaan itu, kita berhati-hati. Kemudian apalagi di dalam hadis yang dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, wabil khusus kata Rasulullah, ittaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwalah kepada dunia, hati-hatilah kepada dunia. Ya. Dan hati-hatilah kepada para wanita. Karena kata Rasulullah, dulu orang-orang Bani Israel itu hancurnya gara-gara dunia dan wanita. Maka berhatilah terhadap dunia, ittaqud dunya wattaqun nisa. Dan berhati-hatilah kepada para perempuan. Karena kedua ini menjadi fitnah, menjadi cobaan bagi kita. Kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan terjerumus. Ikhwani fillah. Kemudian ada juga definisi yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Kata beliau, at-taqwa ay al-khawf minal jalil. Ketakwaan itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Itu makna yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Al-khawfu minal jalil. Ketakwaan itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Tapi tentunya takut kepada Allah Subhanahu wa taala bukan sebagaimana yang kita pahami, misal kita takut dari singa maka kita akan lari. Misal kita takut dari orang yang jahat kita akan lari. Atau misal takut dari jin gitu ya. Dan kalau nggak berani dari tempat sepi maka kita akan lari. Bukan seperti itu. Man khafa syai'in, kata para ulama, man khafa syai'in haraba minhu. Kalau orang takut dari sesuatu pasti dia akan lari darinya. Kita takut dari macan pasti lari ya. Kalau ada singa pasti lari. Tapi wa man khafa Allah. Tapi kalau seseorang itu takut kepada Allah, haraba ilaihi. Dia akan lari. Tapi larinya kepada Allah. Larinya semakin mendekat kepada Allah. Bukan takut dia akan menjauh kepada Allah. Tapi seseorang yang takut kepada Allah, dia akan berlari menuju kepada Allah. Itu perbedaan antara khauf kepada sesuatu dan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada sesuatu, kita akan lari darinya. Sementara takut kepada Allah, kita akan berlari kepadanya. Ini definisi yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Kemudian kata Sayyidina Ali, ketakwaan itu adalah wal amalu bitanzil, yaitu mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah untuk salat, kita salat. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an, kita membaca Al-Qur'an. Kita diperintahkan untuk bersedekah, kita bersedekah. Kita diperintahkan untuk menjadi orang jujur, kita jujur. Kita diperintahkan untuk membantu orang miskin, kita membantu orang miskin. Hiya taqwa. Huwa taqwa. Dialah juga maknanya adalah ketakwaan. Maka mungkin dulu kita di sekolah ya, lagi pelajaran agama, maka kalau diajarkan oleh guru-guru kita, bertakwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya. Nah itu makna umum ketakwaan. Karena meliputi sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, wal amalu bitanzil, dan mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, apa yang diperintahkan. Kemudian kata Sayyidina Ali, ketakwaan itu juga maknanya adalah wal qanaatu bil qalil. Sifat qanaah, menerima yang sedikit, itu juga adalah cerminan ketakwaan.
menerima, merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah, merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Dalam hal ini kata Sayyidina Ali, wal qanaati bil qalil. Qanaah artinya menerima terhadap yang sedikit. Nah, ini kan luar biasa ini. Kalau terhadap yang banyak sih siapa aja mau. Banyak duit siapa yang nggak mau gitu ya. Banyak harta, apalagi banyak istri. Bapak-bapak mah mau banget gitu ya. Tapi yang susah itu adalah qanaah terhadap yang sedikit. Maka kata Sayyidina Ali, kalau kamu bertakwa, itu kamu bisa menerima yang sedikit. Wal qanaatu bil qalil. Menerima yang sedikit. Dan selain itu yang keempat, kata Sayyidina Ali, ketakwaan itu adalah wal isti'dadu min yaumir rahim. Yaitu kamu mempersiapkan bekalmu menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Mempersiapkan bekalmu menuju hari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa lagi? Beriman kepada Allah, beramal saleh, mempersiapkan bekal kita untuk menuju kepada Allah pada hari pembalasan, pada hari hisab, itu adalah cerminan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kata Rasulullah, itu adalah orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu adalah orang yang sadar kalau dia suatu saat akan meninggal dunia, kemudian wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Kemudian dia menyiapkan amal terbaiknya untuk menghadapi kematian itu. Ulaika kal akyas. Itulah orang yang cerdas. Jadi lagi-lagi kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah makna ketakwaan. Jadi itu definisi ketakwaan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Yang pertama adalah al-khauf, takut, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki rasa takut kepada Allah, pasti kita akan semakin taat kepada Allah. Kita akan berhati-hati tidak melakukan kemaksiatan, tidak melanggar perbuatan keburukan, tidak melanggar perbuatan dosa dan kejahatan. Bahkan sebaliknya, wal amalu bitanzil, kita akan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian kita akan memiliki hati yang qanaah. Qanaah itu artinya merasa cukup dengan yang sedikit, kata Sayyidina Ali. Dan yang keempat, wal isti'dadu mi yaumir rahim. Dan menyiapkan perbekalan untuk menuju hari perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak karyawan PT SAR dan PT Firmindo yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tadi tidak cukup bagi kita diperintahkan untuk bertakwa, mungkin kita akan bersemangat kemudian untuk bertakwa. Kemudian tidak cukup juga dengan pemahaman apa itu takwa. Tetapi juga untuk memotivasi, menyemangati kita agar kita bisa mengenakan pakaian ketakwaan itu membutuhkan pemahaman tentang keutamaan atau fadilah yang bisa kita dapatkan kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi penyemangat bagi kita, ini akan menjadi motivasi bagi kita kalau kita bisa mengetahui tentang apa keuntungan, keutamaan, fadilah yang bisa kita raih kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhwani fillah, dengan kita mengenakan pakaian ketakwaan yang merupakan pakaian yang terbaik, mengalahkan pakaian-pakaian yang lainnya, Allah akan memberikan jalan kemudahan. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Kita hidup di atas muka bumi ini, ikhwani fillah. Tentulah kita semua pasti pernah merasakan kesulitan hidup. Allah menjanjikan wa may yattaqillah wa may yattaqillah di surah At-Talaq itu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja.
Yaj'al lahu makhraja, kalimatnya ikhwani fillah. Allah akan membuatkan, Masya Allah, ja'ala makhraja, akan membuatkan jalan keluarnya. Apapun kesulitannya. Kita menghadapi kesulitan dalam ekonomi, maka Allah akan berikan jalan keluarnya. Allah yang membuatkan. Kalau kita mungkin yang berpikir yang bisa membuatkan sebagai jalan keluar kalau kita memiliki kesulitan, mungkin akan susah, ikhwani fillah. Tapi Allah telah menjanjikan, Allah yang akan, kalimatnya bukan hanya keluar, tapi membuatkan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar. Apapun kesulitan yang kita miliki, kesusahan hati, ya, mungkin beratnya pikiran menghadapi ujian cobaan, tetapi kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar. Kemudian selain Allah akan memberikan kemudahan atas setiap kesulitan yang kita miliki, maka yang kedua adalah Allah akan memberikan rizki yang jalannya tidak disangka-sangka. Allah akan memberikan min haitsu la yahtasib, kalimatnya, dari jalan yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang kita tidak sangka-sangka. Kemudian apalagi ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepada kita tentang ilmu, tentang pemahaman. Subhanallah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, kata Allah. Wahai hambaku, jika kamu bertakwa kepada Allah, aku yang akan mengajarkan kamu. Masya Allah. Kita akan diberikan pemahaman oleh Allah. Kita akan diberikan ilmu untuk bisa memahami tentang segala sesuatu. Kita akan menjadi orang yang cerdas, kita akan menjadi orang yang pintar. Kita akan langsung dibimbing oleh Allah. Masya Allah. Kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang berikutnya, keutamaan kita bertakwa adalah akan dijadikan sebagai manusia yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya manusia yang paling mulia, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling cantik, bukan orang yang paling tinggi kedudukannya, bukan orang yang jabatannya paling tinggi, tetapi orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah, jangan pernah meremehkan orang yang mungkin dalam keadaan miskin. Jangan pernah menganggap sepele orang mungkin yang tidak berilmu, yang kurang ilmunya. Tapi kita tidak tahu, mungkin dia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan itu adalah diukur dari ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Kemudian yang kelima, mungkin ini yang terakhir yang bisa kita bahas. Karena begitu banyak fadilah, keutamaan, dalam waktu yang singkat ini tidak mungkin kita bisa menguraikan keutamaan dari ketakwaan, baik apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya, maupun yang disampaikan oleh para ulama. Tetapi apa yang kita bahas. Dan yang kelima, fadilah keutamaannya adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan yang paling dahsyat ikhwani fillah, selain Allah akan mengampuni dosa kita, bahkan Allah akan memanjangkan umur kita. Masya Allah. Para ulama menyebutkan akan memanjangkan umurnya secara lahiriah. Seandainya dia memiliki umur 40 tahun, maka dia akan dipanjangkan umurnya bisa 50 atau 60 tahun. Mana dalilnya? Suatu ketika diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Nuh, ya. Tatkala Nabi Nuh alaihi salam berdoa kepada kaumnya, "An ya'budullaha wattaquhu wa athi'un." Wahai kaumku, kata Nabi Nuh, sembahlah Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala serta taatlah kepadanya.
yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Saya Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umurmu. Masya Allah. Mungkin ibu bapak bertanya, Pak Ustadz, bukankah umur itu sudah ditentukan takdirnya? Misalnya ada yang 60 tahun, 70 tahun, apakah itu bisa dirubah? Memang ada dua, ikhwani fillah, pendapat para ulama. Yang pertama, umur itu tidak bisa ditambah. Sebagaimana mungkin dalam hadis yang lain kan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, barang siapa yang dia ingin diluaskan rezekinya, wa yunsalahu fi atharihi, dan dia dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia bersilaturahim. Ada dua pendapat para ulama di sini. Yang pertama adalah memang umur itu sudah ditentukan batasannya, rezeki sudah ditentukan seberapa banyak. Tetapi kalau kita rajin bersilaturahim, atau dalam konteks yang bahasan kita ini bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan keberkahan terhadap umur maupun terhadap harta kita. Kedua adalah benar-benar secara lahiriahnya, secara fisiknya ditambah oleh Allah. Para ulama berdalil sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu wa yahmalu an may yasha wa yuthbit. Allah itu menghapuskan dan juga menetapkan segala sesuatu. Wa indahu ummul kitab, karena di sisinya lah catatan takdir itu. Maknanya apa? Berhak bagi Allah, kalau Allah mau. Seharusnya sudah ditakdirkan 60, bisa umurnya menjadi 70. Mungkin umurnya 30, mungkin ditambah menjadi 50, dan itu mungkin sama para ulama yang berpendapat secara lahiriahnya bertambah. Dalil ini di surah Nuh itu. Wa yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Bahkan Allah akan menambahkan umurnya, akan mengakhirkan, akan memanjangkan umurnya. Kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhwani fillah, di antara keutamaan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagai kesimpulan terkait tentang tema kita, bertakwalah dimanapun berada, bahwa perintah tentang ketakwaan atau kita bertakwa dimanapun kita berada adalah itu perintah langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita memiliki keselamatan, agar kita memiliki kebaikan, agar ketakwaan itu menjadi pelindung bagi kita yang akan memelihara kita, sebagaimana pakaian memelihara tubuhnya. Maka jiwa kita, kalau kita mengenakan pakaian ketakwaan dimanapun kita berada, maka kita akan selalu dilindungi oleh Allah dimanapun kita berada. Kemudian pahamilah bahwa ketakwaan itu adalah kita mendekatkan diri kita kepada Allah karena rasa khauf, karena rasa takut. Karena kita takut kepada Allah, maka juga kita takut kalau kita berbuat maksiat, karena kita akan mendapatkan azab. Dan insya Allah dengan kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan mendapatkan begitu banyak keutamaan. Di antaranya adalah jalan keluar atas setiap kesulitan yang kita hadapi. Allah akan memberikan rezeki yang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Allah akan memberikan kita ilmu. Allah yang langsung akan membimbing kita. Allah akan memuliakan kita. Dan yang terakhir adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan akan memanjangkan umur kita. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah mau jam 10, mungkin ada waktu 5 menit untuk tanya jawab. Silakan Ibu Bapak, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan Pak Khairon atas tausiahnya. Semoga rekan-rekan semuanya bisa mengambil hikmah dari penjelasan Ustadz Saiful. Apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, kami persilakan untuk langsung bertanya.
Di chat ada mungkin? Biasanya di chat atau Oh, silakan Pak Soto. oh. Pak Ustadz, Pak Oman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah, ini makin ganteng aja Pak Soto nih. Amin. Ini Pak Ustadz, sekarang ini kan banyak orang bisa melihat atau istilahnya merawang atau apalah. Kita juga saya pernah ngalamin. Anak saya saat itu pernah yang yatim masih kecil usia 4 tahun 5 tahun, tapi sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi. Saya menanyakan bagaimana sudut pandang Islam apabila ada orang bisa mengaku bisa melihat jin, berkontak langsung ke jin, atau bisa penerawangan ke depan begini, paranormal lah, atau mungkin orang yang bisa dibilang punya kejadian intim atau keenam atau apa seperti itu. Nah, dalam sudut pandang Islam itu gimana Pak Ustaz? Salah saya pernah dengar satu ayat, apabila kamu mencari penolong selain Allah atau mencari penolong selain Allah sudah berjanji jelas malah akan dapat petunjuk, tetapi malah akan mendapatkan sesat gitu. Kalau apa? Kalau meminta pertolongan selain Allah. Selain Allah berkutu dengan jin atau setan itu malah dapatnya bukan petunjuk yang benar, tapi malah lebih sesat gitu loh. Maksud apa itu benar atau bagaimana sudut pandang menurut Islam secara Al-Quran dan secara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa sinyalnya kayaknya agak tersendat-sendat Pak Soto ini. Yang bisa saya tangkap bagian yang tengah ya, yang agak jelas. Yang di awal itu yang tadi ya, mungkin coba Pak Soto masih jelas nggak suaranya, coba diulang. Tangkap itu. Oh ya, suara putus-putus. Ya, putus-putus tadi. Ya, kurang jelas Pak Soto. Ya, sudah jelas. Atau halo? Mungkin jelas atau bisa merangkum. Coba Pak Soto diulang. Coba sekarang, coba tes. Halo. 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 Ini Pak Ustadz, apa? Yang anak tadi, kenapa anaknya tadi? Yang anak-anak saya dengar. Nah, usia 4 tahun 5 tahun itu bisa melihat jin. Oh iya. Tapi ya, tapi ada orang kan suka ada orang bisa berkomunikasi dengan jin, bisa melihat jin sampai dewasa gitu. Oh iya ya. Oh, itu maksudnya anak tadi ya. Taip. Sekarang sih tapi kan ada juga yang sampai dewasa bisa berkomunikasi dengan jin, terus bisa melihat atau lah itu pandang dari kita tuh gimana, katanya kalau bicara logika kan kalau orang bisa melihat jin itu berarti dia juga kerja sama jin gitu. Apa itu benar atau tidak? Taip. Terus di luar tema nggak apa-apa Ustaz ya? Ya, nggak apa-apa aja. Perjinan Ustaz. Perizinan atau perjinan ini? Nah, tadi sebenarnya bukan di luar tema, agak mirip-mirip juga Pak Oman. Karena apa? Tadi ayat yang saya bacakan tentang ya Bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Itu libasut taqwa dzalika khair. Itu ayat yang terdapat di surah Al-A'raf ayat 26. Sementara jawaban dari pertanyaan Pak Soto itu ada di ayat yang 27-nya. Nah, coba Pak Oman bisa buka Al-Qur'annya surah Al-A'raf ayat 27. Surah ke-7 ayat 27-nya. Ini enggak terlalu jauh dari
ayatnya. Ya. Coba dibacakan terjemahnya, coba Pak Oman. Ayat 27 saja. Ya, Al-A'raf. dokumennya. Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan. Sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, itu Pak Soto, itu jawabannya ya. Nah, itu nggak jauh-jauh tadi tentang pakaian. Gitu ya. Maka jangan sampai kita menanggalkan pakaian sebagaimana dulu jin itu telah menipu gitu ya orang tua kita dulu Nabi Adam ya dan Hawa. Maka di ayat ini innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Para jin itu dia bisa melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihat jin. Ini dalilnya. Min haitsu la tarawnahum, la tarawnahum. Kamu tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Tapi mungkin kita bertanya, kan Anda Pak Ustadz anak kecil yang bisa melihat, atau mungkin tadi kata Pak Soto orang yang punya indera keenam. Begini ikhwani fillah, jin itu kita tidak bisa melihatnya. Dia bisa melihat, kita bisa melihatnya kecuali kalau jin itu menampakkan dirinya. Nah, baru kita bisa melihat sebagaimana dulu kisah Abu Hurairah kan pernah menangkap jin. Itu kan kalau nggak terlihat bagaimana dia bisa menangkap. Ya. Bagaimana bisa menangkap jin kalau tidak bisa melihat, yang dulu mencuri zakat fitrah dulu itu kan. Dia karena menampakkan dirinya, bukan karena kita bisa melihatnya, tapi dia menampakkan dirinya. Terus yang anak kecil bisa melihat, anak kecil juga tidak bisa melihat, tetapi jin sendiri yang menampakkan dirinya terhadap anak kecil tersebut. Karena menjadi ayat ini menjadi dalil bahwa la tarawnahum, kamu tidak bisa melihatnya, kata Allah. Kenapa anak kecil itu sering diganggu, sering digoda oleh jin? Karena jin itu suka dengan anak-anak kecil. Maka kadang dia menampakkan dirinya. Sementara salah satu karunia Allah, ikhwani fillah, ibu bapak, karunia Allah itu untung kita nggak bisa melihat jin. Kalau bisa melihat, nauzubillah min dzalik. Karena wajahnya itu seram. Kata Allah di ayat yang lain, kalau kamu salah satu gambaran, kalau ingin tahu bagaimana muka jin itu, sebagaimana makanan para penduduk neraka. Masya Allah, pohon zakum. Seperti makanan mereka itu seperti kepala syaitan, kata Allah. Zakum itu menunjukkan sesuatu yang mengerikan. Maka kenapa anak kecil itu kalau dia melihat jin itu pasti akan nangis dengan sangat bahkan sampai kejer gitu ya. Itu menunjukkan bahwa dia sedang melihat sesuatu yang tidak disukainya. Kadang dikasih minum gitu ya, udah dikasih ASI tetap aja, itu berarti dia sedang melihat jin, sedang diganggu. Maka dibacakan ayat kursi, insya Allah dia tidak akan diganggu lagi. Nah itu kenapa anak kecil itu bisa melihat, karena anak kecil itu jin itu suka gitu. Sama dengan orang yang mungkin kita sebut sebagai indigo gitu. Mereka tidak bisa melihat, tapi jin sendiri yang menampakkan dirinya. Karena dia suka dengan seseorang, maka dia akan menampakkan dirinya. Terus itu yang Pak Ustadz, yang dukun. Nah, yang berikutnya, Pak Soto kalau mau nampak jin, maka adakan ritual. Apa yang dimau jin, sesajen apa, maka kasihlah dia. Nanti jinnya datang tuh Pak Soto. Maka dia yang menampakkan dirinya.
Tapi yang ditampakkan itu adalah yang dia sudah berubah wujud, bukan rupa aslinya. Nah itu Pak Ustadz ada yang bisa difilmin, ada sundel bolong, genderuwo gitu. Itu mah bukan jin itu. Itu mah film doang gitu. Kuntilanak gitu. Tidak ada yang bisa melihat jin. Itu aslinya Pak Soto. Bahkan kalau kita meminta pertolongan pada jin, kata jin, fazaduhum rahaqo. Itu akan menambah kesesatan aja, kata jinnya. Karena jin itu tidak memiliki kekuatan. Nah itu terkait tentang jin. Ya, yang bisa komunikasi dengan kita raung-raung atau bisa komunikasi itu gimana tuh Pak Ustadz? Itu dia kerasukan jin. Nanti Pak Soto kalau ada teman yang kerasukan, Pak Soto komunikasi aja, pasti jinnya jawab. Kamu siapa nih? Oh, aku adalah ruhnya ini, gitu ya. Kamu mau ngapain? Oh, macam-macam. Itu memang jin yang jawab dia. Kalau ada teman yang kerasukan, jin situ masuk melalui aliran darah, kata Rasulullah. Dia akan masuk melalui aliran darah. Maka kalau orang kerasukan, itu sebenarnya bisa komunikasi, Pak Soto. Jangan langsung diruqyah juga bisa. Kamu ngapain masuk-masuk? Mau keluar nggak? Kalau nggak keluar nih, saya ruqyah nih. Pasti dia akan, kalau takut dia pasti keluar sendiri sebelum diruqyah. Dia bisa diajak komunikasi atau bahkan kalau bisa didakwahkan Pak Soto. Kamu jin muslim atau kafir nih? Misalnya dia bilang kafir, kamu mau beriman nggak sama Allah? Seandainya dia beriman, alhamdulillah. Karena kan kita sama jin itu sama, Pak Soto, kita diperintah untuk beribadah. Ya, tidak kami perintahkan, tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dia juga itu berdakwah. Jangan-jangan dia juga ikut Zoom sekarang ini, Pak Oman, jin itu. Di surah Al-Ahqaf itu. Mereka itu mendengarkan ta'lim, nanti setelah itu mereka akan menyebarkan kepada kaumnya. Dakwah itu, masya Allah. Maka kalau kita baca Al-Quran kan jin datang gitu, jin yang muslim, sama kayak kita. Pak Soto suka nasi ya, jin juga suka nasi Pak Soto. Jadi nasinya jangan ditutup, jangan pas ngambil nasi terus dibuka, kasih tutup, walaupun hanya dengan sehelai daun, kata Rasulullah, kasih tutup dia biar enggak jinnya makan. Karena jin juga suka nasi. Kasih tulang, ya kan? Makanya tulang dia. Maka kenapa di dalam Islam itu tidak boleh beristinja pakai tulang? Kata Rasulullah, itu makanan saudara kalian, jin. Jadi nggak boleh, misalnya nggak ketemu batu nih ada tulang, udah pakai di ininya pakai tulang nggak boleh, tidak sah istinjanya. Habis buang air kecil gitu ya, nggak ketemu batu ada tulang, digosok pakai tulang, itu nggak sah. Jangan pakai itu, kata Rasulullah, itu adalah makanan saudara kalian, jin. Jadi begitu Pak Soto. Baik, Pak. Ya. Pak Soto. Berarti Ustaz, kalau ada jin yang ikut talim, insya Allah jin itu beriman saja. Kalau apa? Jin apa? Kalau ada jin yang ikut talim nih pagi ini bareng sama kita, insya Allah jin itu beriman ya Ustaz. Iya. Wa anna minal qasitun, wa anna minal muslimun. Kami juga ada yang muslim, ada juga yang jahat, kata dia kan. Kata jin begitu. Nah yang muslim itu, kata Allah, dia kalau mendengarkan ta'lim, mendengarkan dakwah, dia akan kembali kepada kaumnya, kemudian akan menyebarkan kepada kaumnya tentang dakwah itu. Karena sama dengan kita, cuman berbeda alam aja. Dia makan, kita makan. Dia punya istri, kita punya istri, dia juga punya istri. Dia beranak pinak. Cuman bedanya dia nggak mati aja dia. Kalau kita meninggal, misal Pak Oman meninggal gitu ya, tapi nanti bukan sekarang, nanti. Nah itu ada jinnya, ada korinnya nggak meninggal itu. Nah misal nanti ada orang Pak Soto kerasukan korinnya Pak Oman, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Oh ini kayak Pak Oman nih suaranya. Nah, itu berarti korinnya Pak Oman itu yang masuk ke Pak Soto. Karena korin itu nggak meninggal dia. Jadi kan ada orang meninggal, kemudian misalnya ada yang lihat, dia pulang ke rumah gitu ya. Nah, dia bukan udah meninggal, kok kayak persis dia, itu korinnya, itu jinnya.
Itu bedanya kita dengan jinnya. Kita semua ada korinnya. Dari baru dilahirkan sudah langsung ditempel oleh korin. Allah alam bisawab. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan Ustaz melalui WA. Apakah sah pernikahan dalam hukum Islam jika seorang perempuan dan laki-laki menikah tanpa menghadirkan orang tua karena kondisi mendesak dan dinikahkan dengan wali hakim padahal perempuan itu masih mempunyai ayah kandung? Terdesaknya misalkan kecelakaan Ustaz, hamil sebelum nikah. Bagaimana Ustaz? Ya, salah satu rukun nikah itu adalah adanya wali. Harus ada wali. Kalau misalnya ada orang tuanya, maka orang tuanya yang menjadi wali, yang lain tidak sah. Kecuali orang tuanya mewakilkan kepada yang lain, namanya wakalah. Boleh, misalnya kepada penghulu, orang tuanya misalnya tidak ada di situ, tapi dia perwaliannya itu diwakilkan, baru sah. Tidak sah seseorang menikah tanpa wali. La nikaha illa ma waliyin. Tidak sah, tidak ada pernikahan tanpa wali. Jadi harus ada walinya. Maka sekalipun misal tadi itu wali hakim, itu kalau yang lainnya tidak ada wali. Misal orang tuanya tidak ada nggak saudaranya, saudara laki-lakinya? Kalau masih ada adik, adiknya atau kakaknya. Kalau tidak, ada nggak kakek? Kalau ada kakek, ada nggak pamannya? Begitu urutannya. Kalau semua itu sudah tidak ada, ya, mala waliyan fasultan waliyan. Seorang itu tidak ada wali, maka sultanlah walinya dia. Kalau seseorang tidak memiliki wali, maka baru yang terakhir wali pemerintah, hakim dalam hal ini. Nggak boleh misal mengakal-akali hukum gitu karena kita ada kepentingan. Itu bukan darurat itu. Darurat dari mana? Lebih baik jujurlah ya, daripada menutupi sesuatu yang nanti bahkan menimbulkan dosa. Ketimbang nanti antum berdosa seumur hidup, bahkan kalau tidak sah pernikahannya malah berzina kan? Lebih milih mana? Malu sama orang tua atau malu sama Allah? Yang terus akan mendapatkan dosa. Mendingan jujur aja. Karena salah satu syarat rukun pernikahan itu kan adanya wali. Maka sultan itu kalau dia tidak memiliki wali. Atau misal seseorang itu walaupun ada orang tuanya tapi tidak sah menjadi wali. Misal contoh dia hanya memiliki orang tua tapi orang tuanya kafir. Atau misal ada seseorang yang tadi ini misal kecelakaan, kemudian dia menikah gitu ya. Nanti anaknya itu dia tidak bin kepada bapaknya tapi bin kepada ibunya. Tapi kan ibunya tidak bisa mau menikahkan, maka sultanlah wali dia, anak itu. Anak yang lahir dari hasil perzinahan. Maka dia walaupun sekalipun dia dinikahkan oleh laki-laki yang menghamili, maka dia tidak berhak menjadi wali atas anak itu. Karena belum adanya akad, maka tidak sah menjadi anak dia, maka dia tidak berhak menjadi wali atas anak tersebut. Jadi walaupun dia nanti statusnya oh itu bapaknya, ini nauzubillah min dzalik, ini menjadi susah memang. Tapi ibunya itu harus tahu dia nanti anaknya itu tidak boleh berwali kepada bapaknya. Dia harus berwali sultan. Nah itu. Jadi saran saya lebih baik jujur aja. Kasih tahu apa adanya. Paling orang tua itu ya marah ya pasti marah lah gitu ya. Tapi ketimbang nanti dampaknya itu jauh lebih besar. Malah kita nanti salah dengan Allah, sudah salah dengan Allah, terus lama-lamanya nanti berbuat dosa besar, berzina karena tidak sah gitu ya. Itu nanti kemudaratan jauh lebih berat. Lebih baik memilih yang ringan sekarang daripada nanti berat di akhirat. Begitu Paman Allah. Silakan dari yang lainnya ada pertanyaan baik mengenai tema yang tadi sudah kita bahas ataupun pertanyaan-pertanyaan yang lainnya.
Saya mungkin satu lagi kalau ada Ibu Bapak di luar tema. Gitu. Ayo, silakan satu pertanyaan lagi. Yang bertanya dapat door prize. Kalau jelas satu ya satu. Oh, umroh. Ayo silakan dari Sar atau dari Perwindo yang mau bertanya atau dari yang lainnya. Dapat door prize nonton sirkuit Mandalika ke Lombok. Tapi ongkos sendiri. Baik, kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Setelah itu kita foto bersama. Apa doa, pimpin doa, Ustaz. Baik, Ibu Bapak, untuk keberkahan kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, juga keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang luas, halal dan barokah, serta dipanjangkan umurnya untuk terus taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Kasihanilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka telah mengasihani kami di waktu kecil. Jika orang tua kami telah meninggal dunia, tempatkanlah, ya Allah, di raudhah min riyadil jannah. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahannya. Terimalah segala amal baiknya, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, karuniakanlah kami keluarga, istri, anak, menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk pandangan mata kami. Serta menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dalam kami beragama. Istiqomahkanlah kami, ya Allah, di dalam beribadah kepadamu hingga akhir hayat kami. Berikanlah kami sifat ketakwaan, ya Allah. Jauhkanlah kami dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, ya Allah. Berikanlah kami hati yang taat untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Berikanlah kami kebaikan di dunia ini, ya Allah. Dunia ini tempat kami mencari penghidupan. Serta kembalikanlah kami nanti di akhirat, ya Allah, dalam keadaan bahagia, memasuki surgamu, ya Allah. Ya Allah, seandainya ada di antara kami yang hadir di room Zoom ini, ya Allah, yang membawa dosa dan kesalahan, jangan biarkan kami meninggalkan majelis ini, ya Allah, dalam keadaan berdosa, kecuali Engkau telah mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Begitu juga, ya Allah, seandainya kami memiliki kesulitan, kesusahan, kami sedang atau diuji dengan penyakit, ya Allah, keluarga kami, orang tua kami, ya Allah, angkatlah penyakitnya, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam setiap kesulitan yang kami memiliki, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan, ya Allah. Seandainya Engkau tidak mengabulkan permohonan kami, kepada siapa lagi kami mengadu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Kami sadar ya Allah, kami adalah makhluk-Mu yang lemah. Kami sering melakukan perbuatan dosa dan kesalahan. Ampuni kami ya Allah, karena seandainya Engkau tidak mengampuni kami, pasti kami termasuk orang yang rugi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Ustadz Saiful yang sudah meluangkan waktunya untuk kita untuk memberikan tausiah. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu sesi foto-foto. Silakan kepada Mbak Kiki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak semuanya diminta untuk buka kameranya ya, saya mau foto. Di sini ada 6 slide. Jadi semuanya siap-siap. Saya mulai ambil foto di slide pertama. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Saya kembalikan ke Pak. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Baiklah, alhamdulillah acara kita berlangsung dengan lancar. Semoga apa yang pagi ini kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita dan keluarga kita semuanya. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup ta'lim kita dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.